Bismillahirrahmanirrahim. Fakuti'a fakuti'a dabirul qaum, maka dimusnahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Allazina zalim, orang-orang yang zalim, nggak percaya dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, membantahlah, melawan. Tuh, contoh kaum Nabi Lut, LGBT, habis itu, hujan batu, zalim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam, pemilik segalanya di dunia. Allah alam bisawab. Qul ara'aitum, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, terangkan apa pendapat kalian, in akhadallahu, jika Allah mengambil sam'akum, pendengaran kalian, jadi tuli, wa absarakum, dan penglihatan kalian jadi buta matanya, wa khatama ala qulubikum, dan dia menutup hati-hati kalian. Komplit tuh, nggak bisa dengar, nggak bisa melihat, hatinya tertutup, tidak bisa menerima kebenaran dari Allah SWT. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah yang bisa ya'tikum bih, yang akan mendatangkan kalian dengannya? Hanya Allah saja yang bisa membuka pendengaran, yang bisa membuka penglihatan, yang bisa membuka hati-hati kalian. Ada Tuhan lain selain Allah? Katakan wahai Muhammad dan mereka. Nyembah yang gak bisa ngomong, berhala sih, gak bisa melihat. Sehingga dikisahkan tuh Nabi Ibrahim ketika dia menghancurkan berhala, rajanya nanya sama dia, kamu yang membunuh, apa yang menghancurkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami? Apa jawaban Ibrahim? Dia tanya sama yang gede itu kapaknya di lehernya itu yang gede. Betapa malunya rajanya, menunduk dah dia. Bagaimana saya bisa ngomong dengan berhala, patung ini? Bisa ngomong, kenapa disembah? Kata Nabi Ibrahim. Gak bisa mendengar, gak bisa melihat, boro-boro punya hati, disembah-sembah, diminami. Man ilahun ghairullah ya'tikum bi, hanya Allah sajalah yang bisa membuka pendengaran kita, yang bisa membuka penglihatan kita, dan bisa membuka hati kita. Makanya minta sama Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ihdinas siratal mustaqim. Allah ajarin tuh di waktu sholat, karena kita nggak ada jaminan ya, kita harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan iman Islam kita. Unzur kaifa nusarriful ayati, unzur, perhatikan, kaifa nusarriful ayati, kaifa, bagaimana, nusarriful ayati, kami mengulang-ulang penjelasan, al ayat, ayat-ayat, summa hum yasdifun, kemudian mereka tetap saja berpaling, dibolak-balik dijelaskan, diberikan mujizat, nggak percaya, berpaling, menentang terus dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi Soleh, mujizat nyata di mata mereka, keluar onta dari batu, mujizat, malah disembelih ontanya. Nggak percaya, jadinya minta, buktiin dong, saya baru percaya dah kalau kau bisa
Masih saya mujizat apa kan, ngeliatin apa? Dengan izin Allah muncul onta itu dari batu. Malah dizalimi ontanya, dibacok, disembelih. Itu tuh. Orang kalau sudah tertutup hatinya tidak bisa menerima kebenaran walaupun itu mujizat nyata di depan mata mereka. Allah alam bisawab. Qul ara'aitakum, katakanlah wahai Muhammad, katakan lagi wahai Muhammad, ara'aitakum, terangkanlah apa pendapat kalian, in atakum azabullahi baghtah, jika azab Allah datang kepada kalian tiba-tiba, au jahratan, atau terang-terang, hal yuhlaku, apakah akan dibinasakan illal qaumuz zalimun, kecuali orang-orang yang zalim, yang Allah hancurkan, yang Allah azab. Itu kesalahannya itu apa? Zalim, berbuat kezaliman kepada Allah, kepada sesama, ya, kepada alamnya, ya, rusak sih, berbuat kerusakan. Yuhlaku illal qaumuz zalimun, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan suatu kaum. Itu faktor penyebab utama adalah kezaliman, mendustai ayat-ayat Allah, tidak mau percaya kepada kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Hati kalau sudah tertutup susah menerima kebenaran, ya. Contohnya apa? Sebolak-balik kaum Nasrani itu tahu di dalam Injilnya itu sudah dijelaskan oleh Allah akan datang seorang Rasul penutup, khataman nabiyyin, namanya Ahmad. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin. Orang kalau sudah tertutup kebenaran apapun, ya bakal percaya. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Siapa orang yang beriman, orang muslim, orang sholihin? Allah tuh diminta, bu, kalau ingin sehat minta sama Allah, ya Allah kasih anak saya sehat, orang tua sehat, saya sehat, suami sehat, ya Allah. Minta, jangan pede makan bergizi dijamin dah saya sehat, jangan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau diminta, ya bu. Ingin harta, minta sama Allah. Saya sudah doa seumur hidup saya, tapi begini terus ekonominya. Nanti Allah kasih cucu kita jadi orang kaya, begitu. Kan bisa begitu. Penting kita sabar mintanya. Minta sama Allah jangan kaya saja, kaya dan dermawan. Khawatir itu dikubur tuh di cucu kita, mungkin di cicit kita. Jadi orang kaya itu ada satu cucu kita misalkan jadi orang kaya raya. Usahakan kalau minta jadi orang kaya plus dermawan. Pas Allah kabul, kita yang doa nih, kita sudah meninggal, Allah kabulin di cicit kita misalkan jadi orang kaya bener, dermawan. Allah alam bisawab. Wa ma nursilul mursalin, dan tidaklah kami mengutus al-mursalin, para utusan, illa mubasyirin wa munzirin. Ada dua misi ketika Allah mengutus Rasul. Apa duanya? Mubasyirin, penyampai kabar gembira. Apa gembiranya? Surganya Allah Subhanahu wa taala.
siapapun mereka yang beriman dan dibuktikan dengan amal soleh, Allah jamin itu apa? Al-jannah tajri min tahtihal anhar. Kabar gembira itu ya. Kita misalkan ya, orang biasa nggak punya harta, jaga iman dan amal soleh, sholatnya dijaga, baca Qur'annya dijaga, zikirnya dijaga. Mau sodakoh nggak punya duit sih, jangan nggak apa-apa. Yang penting sholatnya, zikirnya, ya, baca Qur'annya, sholat tahajudnya dan lain sebagainya, jaga. Kalau Pak Haji nih harta punya plus Pak Haji, sodakohnya harus tuh Pak Haji. Duitnya banyak sih, kita mah biasa nggak punya duit, ya sudah. Kalau ada kita sodakoh, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah. Cuman kan sebolak-balik tuh, ada sodakohnya orang nggak punya harta. Apa itu? Perbanyak baca subhanallah. Itu sodakoh kita, Bu, yang nggak punya harta. Itu kata Rasulullah kan begitu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak itu sodakoh kita itu. Gitu. Paling bagus lagi tambahin tuh sodakoh harta. Allah alam biswab. Wa munzirin, penyampai peringatan, awas siapa yang mendustai ayat-ayat Allah, ya, menentang Allah, berbuat kezaliman, awas neraka menunggunya. Gitu. Peringatan, jangan sampai kemudian sampai ke sana neraka. Summa na'udzubillah min zalik illa mubasyirin wa munzirin. Faman amana wa aslaha, maka siapa yang beriman, Allah jamin nih, faman amana, maka siapa yang beriman, aslaha, dan ia memperbaiki perbuatannya. Apa itu perbuatannya? Ibadahnya dibetulin, cara wudunya yang benar, baca Quran benar, diperbaiki itu. Sikap kita, perbuatan kita yang sering menzalimi orang, perbaiki menjadi baik. Jangan sampai kemudian menyakiti orang. Apa jaminan Allah? Fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka yahzanun, apa sedihnya nggak ada. Makanya kita nih, maaf ya, kalau kita rajin sholat misalnya, rajin zikir, tapi kok masih gelisah, ada kegelisahan, coba zikirnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, ini jaminan Allah. Fa'an amana wa aslaha fala khaufun, nggak ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka yahzanun, bersedih, nggak ada. Kalaupun di dunianya nggak dapat, insya Allah mudah-mudahan di akhirat dah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting terus ibadah terus, jangan putus. Jangan lupa juga cari duit tuh. Ya, Allah pesan tuh, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kalian cari dunia. Perlu makan, perlu nafkahi istri anak, perlu biaya sekolah. Gitu. Allah alam biswab. Terakhir, walladzina kazzabu bi ayatina, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mendustakan apa? Bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, yamassuhumul azab, siksaan akan menimpa mereka. Kenapa sebabnya? Bima kanu yafsukun,
Karena apa yang telah mereka lakukan? Apa itu? Berbuat kefasikan, mendustai Allah, mendustai ayat-ayat Allah, Rasulnya dilawan, ditentang, didebat, tidak mau menurut pada perintah-perintah Allah, larangan Allah dilanggar. Itu fasik, fasik. Saya tutup coba mengaitkan karakter orang fasik itu. Saya coba satu ayat di dalam surat Al-Baqarah 26-27. Itu ada karakter orang fasik. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, ingkar janji, melanggar janjinya sesudah meneguhkannya. Karakternya itu ingkar, orangnya mengingkari janjinya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah perintahkan untuk disambung, dia mutusin. Kira Allah suruh diputusin, dia disambung. Pasti berseberangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik gitu, karakternya itu. Kemudian kata Allah, ciri fasik itu apa? Wa yufsiduna fil ardh, suka berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian di dalam Al-Baqarah 59, wa baddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Apa karakter orang fasik? Bima kanu yafsukun, mengganti perintah Allah dengan perintah yang tidak pernah Allah suruh. Kata fasik gitu, membuat-buat, bikin-bikin sendiri, hawa nafsu sendiri yang Allah nggak perintahkan dia lakuin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.